Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para netizen dimanapun anda berada, semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur. Oke lah, buat pada hari ini, pada pagi menjelang siang, siang menjelang sore, sore menjelang malam, seperti biasa kita akan menjalankan tugas-tugas kita untuk membasmi ataupun menghabisi dukun-dukun double itu. Tapi pastikan suara dan gambarnya gimana, pastikan suara dan gambarnya dulu. Pastikan suara dan gambarnya bagus. Kalau suara dan gambarnya tidak bagus, maka kita tidak semangat untuk menjalankan tugas-tugas kita untuk membasmi si double-double yang merusak dunia ini. Karena semenjak kehadiran mereka, semua jadi berantakan. Jadi kita harus selalu semangat untuk menjalankan tugas kita untuk membasmi mereka semua, biar semua ini bisa kembali seperti semula. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Buat netizen yang mau ikut solawat dipersilakan, yang tidak mau cukup mendengarkan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dinah walau kariha kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dinah walau karihal kafiruna. Bisari Rabbi inkut wadanurul a'la fayabba jabadron bizaka ikmal yutla. Bisari Rabbin khod wadanurul a'la fayahabba jabadron bizaka hikmal yutla. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dinah walau karihal kafiruna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat terus bersolawat dimanapun anda berada, jangan pernah tinggalkan solawat kecuali di tempat yang najis. Oke, kita berbahasa basi lagi, ayo kita come on. Aduh. Dan makasih yang sudah hadir, makasih juga yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan share-nya sebaik-banyaknya. Oke. Dan waalaikumsalam bagi netizen yang mengucapkan salam.
Karena mohon maaf ya kalau tidak bisa saya bacain semua, tapi tenang, di sini ada moderator yang akan selalu membantu ataupun membalas komen-komen kalian. Hei, hei. Astagfirullahaladzim. Oh, Michael. Assalamualaikum, Michael. Waalaikumsalam. Allah, saya pikir siapa tadi? Seperti itu. Kita bertemu dengan seseorang ucapkan salam. Nah, saya tadi nggak tahu ya, bila saya hehe aja. Allah. Takutnya dukun. Kamu dari mana? Saya dari Padepokan, ingin menjalankan tugas. Gimana dengan BLS? Alhamdulillah sudah agak mulai membaik, Mas. Itu Michael. Iya. Tapi Mas Tabas belum bisa untuk menjalankan tugas karena belum dikasih sama guru. Iya, saya tahu. Saya sedang memikirkan sesuatu. Apa itu, Michael? Bagaimana jika esok kiamat? Bagaimana jika esok kiamat? Ya, Ya kalau misal itu berarti sudah takdir, Mas Michael. Yang banyak pahalanya, yang sering dia sholat, yang sering dia ibadah, dia pasti sangat senang. Bagi yang orang-orang yang sesat ini, saya tuh memikirkan kalian semua. Jika esok kiamat terjadi, wallahu alam ya. Siap. Kita tidak tahu kapan datangnya. benar. Tapi pertandanya sudah banyak. Apakah kalian masuk ke dalam golongan-golongan Tuhan? Saya sudah bolak-balik menyampaikan kepada kalian agar kalian itu tekun beribadah, sholat 5 waktu. Sholat itu nggak lama, cuma 5 menit, Benar. ya kan? Benar, Michael. Cuma 5 menit, nggak lama. Kenapa banyak yang tidak mengerjakan? Sementara tempat hiburan malam sampai pagi pun dikejar. Benar. Masjid-masjid sunyi, bangunan-bangunan semakin tinggi. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Pertanda-pertanda kiamat. Apakah kita mau gini-gini aja? Bukan saya sok alim, bukan saya sok suci, dan juga pula bukan saya sok memimpin, tidak, sok memberitahu, tidak. Alangkah baiknya sama-sama kita memohon ampun kepada Gusti Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Raja, Sang Maha Kuasa. Sedih saya. Masih banyak manusia-manusia yang enggak becik. Kelakuannya melebihi setan, melebihi iblis. Sedih saya. Kalau saya jadi Fitri,
malaikat ya. Kalau sudah ditugaskan oleh Allah, mungkin saya minta tolong sama Allah untuk membimbing kalian semua. Tapi apalah daya saya hanyalah iblis. Yang hanya patuh kepada perintahnya. Walaupun dulu saya jahat, saya banyak melakukan kesalahan, tapi saya sudah Islam. Apa kalian nggak malu dengan saya? Saya iblis saja bisa masuk Islam, bisa menunaikan perintah-perintah ajarannya. Kalian manusia yang sempurna, diberi akal dan pikiran, tapi tidak melakukan apa yang diperintahnya. Hidupmu untuk apa? Hanya untuk makan dan minum saja. Mati pun dikubur, cuman bawa kain kafan. Apa ada kamu bawa mobil, bawa rumah, bawa baju? Nggak ada kan? Nggak ada. Astagfirullah. Sedih saya, Dir. Saya ceritakan sedikit ini ya. Cerita apa itu, Makal? Agar di pagi hari ini kalian terbuka semuanya. Siap. Biar pikiran-pikiran jelek kalian ini terbuka. Siap. Banyak dikisahkan dalam berbagai riwayat. Semua orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing pada hari kiamat nanti. Sibuk semuanya, sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Tepatnya itu di padang mahsyar, sebuah tempat yang disediakan untuk mengumpulkan miliaran manusia sepanjang zaman. Dari zaman cucu Nabi Adam, zaman belum ada apa-apa sampai zaman sekarang ya. Mereka khawatir nasibnya biyaumil hisab nanti, biyaumil hisab. Khawatir mereka. Mereka sibuk mencari perlindungan. Alkisah, tatkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihissalam angkat tangan saat diminta syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi satu-satunya nabi yang mampu memenuhinya, memenuhi pertolongan hamba-hambanya. Bahkan ketika sudah berada di alam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya, bahkan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong mereka, termasuk mereka yang sudah berada di dalam siksa bara jahanam. Kamu pernah merasakan api? Pernah. Di dunia? Pernah. Di neraka? Belum. Ya. Mau masuk neraka? Enggak. Nah, makanya sholat, Siap. puasa, zakat, perintah-perintahnya itu dikerjakan. Yang digambarkan Rasulullah SAW ini sebagai berikut ini ya. Kamu dengar ya baik-baik ya. Siap. Kalian dengar juga para netizen. Kamu bawa kamera kan. Bawa. Pada hari kiamat, orang-orang mukmin datang menemui
Adam alaihissalam dan berkata, Allah telah memerintah para malaikat bersujud kepadamu, maka mintalah kepada Allah syafaatnya untuk kami. Namun Adam meminta kami ataupun orang-orang mukmin beranjak dari tempat kami seraya berkata, di sini aku tak bisa memenuhi permintaan kalian. Maka pergilah kepada Nuh. Adam menyuruh untuk pergi kepada Nuh. Namun Nabi Nuh alaihissalam juga memberi jawaban yang sama. Di sini aku tak mampu memenuhi permintaan kalian. Orang-orang mukmin tetap bertahan di sana hingga diperintahkan menemui Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Mereka lalu menemuinya, namun Ibrahim alaihissalam menjawab, di sini kami pun tak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam, sebab ia adalah roh dan kalimat Allah. Mereka lalu menemui Nabi Isa alaihissalam, namun ia berkata, di sini aku juga tidak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ia telah diampuni doanya, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang. Hadis riwayat Huzaimah. Besarnya perhatian Nabi kepada umatnya, Dir. Siap. Nabi sangat peduli dengan umat-umatnya. Benar. Marilah sama-sama kita menjunjung nama beliau, menjunjung derajat beliau. Karena manusia yang dicintai pertama ialah Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceritakan lagi nih, biar terbuka pikiran kalian semua. Siap. Namun hal itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang Rasul yang memiliki perhatian besar terhadap keselamatan umat-umatnya. Bahkan tak kalah diberi pilihan oleh Allah antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih syafaat, sebab cukupan syafaat lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Maka jadikanlah kita, dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang beriman. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini? Ya, itu sabda Allah, sabda Rasul. Apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, sesungguhnya dia memberi pilihan kepadaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaat, maka aku memilih syafaat. Hadis riwayat An-Tahbahini. Bahkan tiket doa mustajab Rasulullah dipersiapkan untuk mensyafaati umat-umat di akhirat. Padahal doa mustajab nabi-nabi yang lain sudah dipergunakan sewaktu di dunia, sebagaimana dalam hadis-hadis yang disampaikan. Pertanyaan, Dir. Siap. Siapakah umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya? Pertanyaan ini penting dijawab agar kita bersungguh-sungguh pada di saat nanti memperjuangkan tercapainya syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Secara umum, syarat utama mendapatkan syafaat Rasulullah adalah 3. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Kau mati, tapi kau tidak menyekutukan Tuhanmu.
Siap. Artinya tidak kau bermain dengan jin, tidak dengan patung, tidak dengan hal yang lain kecuali Allah. Yang kedua, meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun hanya sebejar biji sawi. Yang penting ada imanmu walaupun kecil. Siap. Sesungguh beliau Nabi yang paling sibuk di akhirat dan sangat peduli akan keselamatan umatnya. Beliau rela menyimpan doa terbaiknya demi bisa menolong umat dari prahara akhirat. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat kelak. Wallahu alam. Apa-apa yang masuk surga? Sama-sama kita masuk surga ya. Semua juga kepengen masuk surga mereka. Pengen kan? Di surga tuh banyak dir. Sudah diterangkan di hadis dir. Kau minta apapun ada. Rokok ada. Wanita ada. Bahkan ketika kita masuk surga, para ribuan wanita sudah mengantri di depan pintu surga. Tinggal milih dir. Nggak perlu COD lagi. Tahu? Tahu. Nggak perlu pakai micet. Nggak perlu. Tinggal tarik. Tinggal tarik. Tarik. Nggak perlu transfer dulu, nggak perlu. Ya disinilah kita melaksanakan perintahnya. Di sana kita tinggal menikmati hasilnya, ya kan? Siap. Di sini kita tinggal menanam, di sana buahnya dir. Tinggal panen. Mobil ada, semua ada. Bahkan di sana kau tidak akan merasa kelaparan dan kehausan. Tidak. Kadang saya sedih. Lihat dukun-dukun yang sok jago, sok hebat, nantang-nantang orang, mengatasnamakan Tuhan. Apalagi orang-orangnya berdua putih, berkedok agama. Ustadz, kiai-kiai yang berkedok agama banyak tersebar di dunia ini. Banyak. Hanya mementingkan kepribadiannya sendiri. Banyak. Ia tidak takut dilaknat oleh Allah. Tidak takut. Doakan gimana negara kita mau maju, dir. Negara kalian ini, gimana mau maju coba? Nggak akan. Dengan negara-negara lain yang sudah berkembang pesat. Negara ini takut dengan negara ini. Negara takut dengan ini. Negara kalian ini Indonesia. Siap. Jangan takut sama ini. Sama Tuhan aja pun nggak takut ya. Sama Tuhannya nggak takut. Benar. Disumpah dia di atas Al-Quran, di atas kitab, di atas surat-surat yang lainnya. Disumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Saya bersumpah melaksanakan tugas, perintah, kewenangan, kebaikan, bla 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 segala macam. Besoknya dilanggar. Apakah dia nggak takut? Sama Tuhan aja pun nggak takut kok. Ya kan? Iya. Astagfirullah. Banyak mencari keuntungan pribadi, banyak. Mengatasnamakan Tuhan, banyak. Infak sedekah, santunan anak yatim. Alhasil apa? Duitnya dimakan. Banyak. Bukan saya menjelek-jelekkan, tidak. Bukan saya gini gono, tidak. Tapi di sini saya mengajarkan, hilangkan sifat seperti itu. Perbaiki diri. Kalau engkau ingin termasuk ke dalam golongan orang yang cintai Allah. Lebih baik hidupmu susah, tapi kamu mulia di mata Allah.
daripada hidupmu senang. Tapi Allah tidak akan melirikmu sekalipun. Bahaya itu. Bahaya. Stres saya kalau mikir kayak gini. Stres. Stres saya, stres. Kamu bisa lihat di ujung sana itu. Ujung mana? Mana? Udah kau lihat? Udah. Mana? Sana. Kau akan melihat sesuatu di situ. Anggap aja pagi ini saya memberikan nasihat. Siap. Semoga kalian selalu bersyukur dan tidak tamak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Hilang. Oke lah. Oke lah, buat partisipasi mungkin cukup sampai sini ya. Saya akan kembali dulu pada pokoknya untuk melihat Master Bass. Saya Master Kori pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.